Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masuk ke pertemuan 10 ya, mengejar ketertinggalan dari insya Allah 2 pertemuan lagi baru kita akhiri mata kuliah kecerdasan buatan ini. Untuk pertemuan ke-10 ini masih lanjutan dari materi jaringan syaraf tiruan, algoritma pada pembagian dari jaringan syaraf tiruan yang ada pembelajaran di dalamnya ya, atau ada proses pelatihan atau training data di dalamnya. Nah, lanjutannya itu adalah algoritma back propagation. Nah, jadi di sini dari namanya ada namanya back ya, berarti kalau kemarin kita alurnya dari seluruh algoritma kita pelajari sebelumnya itu dia alurnya maju ya, dari input layer, kemudian ke hidden layernya, kemudian ke output layer. Nah, kalau ini di back propagation nanti ada kondisi di mana dari hidden layernya itu yang bagian tengahnya itu dia kembali lagi ke input layer terlebih dahulu untuk memperbaiki bobot maupun bias yang akan digunakan pada akhir hasil pelatihannya nanti. Nah, jadi back propagation itu adalah metode penurunan gradien, ya, penurunan gradien. Artinya ada fungsi turunan yang akan kita gunakan di dalam algoritmanya. Ya, untuk apa? Untuk meminimalkan kuadrat error dari output layernya nanti. Jadi back propagation ini sangat bagus untuk pengenalan pola dengan cara kita bisa menentukan minimal error yang kita inginkan, ya. Nah, kemudian di dalam algoritma back propagation ini ada 3 tahap ya yang dilakukan dalam proses pelatihannya atau trainingnya ya. Yang pertama yaitu tahap perambatan maju atau disebut dengan forward propagation. Kemudian ada tahap perambatan balik. Nah, ini yang disebut dengan back propagation. Nah, kemudian tahapan yang terakhir yaitu perubahan bobot dan bias. Nah, adapun arsitekturnya ada input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, kita lihat di bawahnya ya, gambar dari jaringan dari back propagation ini dengan satu hidden layer atau lapisan tersembunyi. Nah, jadi inputannya itu disebut dengan input layer ini. Ya, ada berapa data yang menjadi inputan. Kemudian hidden layer itu akan mengikuti berapa inputan yang ada di input layer. Kalau 2, berarti hidden layernya juga 2. Kalau 3 inputannya, maka hidden layernya juga 3. Nah, kecuali dari output, tergantung dari kasusnya ya. Kalau outputnya untuk mengenali atau ya mengenali 2 pola, silahkan bikin output 2 ya, output layernya sebanyak 2. Kalau outputnya cuma 1, silahkan outputnya 1 aja, seperti itu. Nah, kemudian yang bagian atas ini adalah nilai bias ya, nilai bias yang akan Anda gunakan di dalam jaringan back propagation ini. Nah, kemudian bedanya back propagation dengan algoritma sebelum-sebelumnya itu untuk perkalian inputan dengan bobotnya nanti itu dilakukan secara menyeluruh ya. Artinya X1 ini akan kita arahkan dia ke semua hidden layer. Nah, jadi akan menggunakan masing-masing bobot yang ada pada setiap hidden layernya. Nah, jadi kalau 2 atau 3 hidden layer, maka 3 juga bobot dari masing-masing inputan yang akan kita kalikan pada fungsi aktivasinya nanti. Nah, begitu juga dengan inputan berikutnya atau X2-nya. Itu kita pasangkan ke semua hidden layer yang ada di lapisan hidden layer-nya ini. Jadi tidak ada yang luput ya.
Nah, begitu juga dengan X yang sekian, itu dipasangkan ke semua hidden layer-nya. Nah, beda dengan yang algoritma sebelumnya itu masing-masing hanya memiliki satu bobot ya. Jadi untuk bobot dari input layer ke hidden layer itu kita simbolkan dia dengan VIJ ya, VIJ. Kemudian untuk biasnya ya, dari bias input layer ke bias hidden layer itu kita simbolkan dengan V0. V0 I, V0J, V0P seperti itu. Intinya V0 ya. Jadi kalau V0 itu berarti dia bias. Kalau V1, V sekian, VIJ itu bobot ya. Bobot dari input ke hidden. Nah, kalau bobot dari hidden ke output itu kita gunakan simbol W ya, WIJ. Nah, jadi begitu juga dari hidden layer ke output layer kita pasangkan ke seluruh output untuk masing-masing lapisan yang ada di hidden layer-nya. Ya, lapisan Z1, ZJ dan ZI ini ya. ZI, ZJ dan ZP. Nah, kemudian kalau bias dari nilai bias dari hidden layer ke output layer itu disimbolkan dengan W0. Ya, W0. Nah, kemudian ya, jadi ini adalah yang akan kita gunakan di dalam jaringan back propagation ya. Nah, kemudian bagaimana algoritma dari back propagation itu? Yang pertama adalah diinisialisasikan dulu bobotnya. Nah, pada algoritma back propagation ini pengambilan atau penentuan nilai awal dari bobotnya itu diambil secara random ya. Boleh dari 0, boleh juga bilangan desimal ya, 0, berapa terserah, yang mungkin dari nilai segitu itu akan menghemat waktu untuk proses pelatihan nantinya seperti itu. Tapi untuk menghilangkan keraguan-raguan ya mungkin baiknya dimulai dari 0 aja seperti itu. Tapi nanti contohnya kita dimulai dari 0, nah kemudian ini yang akan menjadi pengkondisian dari proses pelatihan atau training yang akan kita lakukan pada sebuah jaringan back propagation. Ya, jadi kalau kapan kondisi pelatihannya dia berhenti ya ketika bernilai salah, yaitu error yang ditentukan nanti, ada nilai error yang ditentukan ya. Kalau dia masih salah pengkondisiannya, maka akan dilakukan pelatihan secara terus-menerus. Kapan berhenti? Ya, ketika nilai errornya sudah mencapai seperti itu. Nah, kemudian ketika ini masih bernilai salah, maka kerjakan algoritma berikut. Nah, yang pertama itu di tahapannya jaringan back propagation itu disebut dengan tahap perambatan maju. Jadi dia maju dari input layer ke hidden layer. Nah, jadi ini dari input layer ke hidden layer ya. Jadi di wilayah sini kita hitungannya sekarang di sini prosesnya ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, setiap unit input ya pada input layer berapapun inputannya itu akan menerima sinyal XI dan meneruskan sinyal tersebut ke semua unit pada hidden layer. Nah, jadi ini semua ya, masing-masing inputannya diteruskan sinyalnya ya atau dihitung fungsi aktivasinya nanti ke semua hidden layer-nya. Nah, kemudian setelah itu setiap unit hidden layer itu menjumlahkan bobot sinyal input dengan persamaan berikut. Nah, jadi ini persamaan yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan bobot baru yang akan kita dapatkan di hidden layer ini. Nah, bobot baru itu nanti kalau di sini dia namanya nanti Z in 1, maka dia dari hidden layer ke output layer itu nanti berubah namanya menjadi W1. Gitu. Kalau di sini dia Z in 2, maka dari hidden layer ke output layer namanya berubah menjadi W2. Jadi ya, tolong itu yang tidak mute suaranya, Dek. Hati-hati Kino sama tombol mute di HP tak.
Mengganggu teman-teman Kak yang lain. Mulyanti, tolong di mute dek. Ya Mulyanti, tolong di mute suaranya. Kenapa? Ya, oke, sudah. Kedengaran Ji suaranya Ibu? Kedengaran Ibu. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut ya. Nah, jadi Z in J rumusnya ya. Rumus untuk bobot pada hidden layer Z in sama dengan bobot dari input layer ditambah dengan summary junction-nya ya. Summary junction dari input ya, unit input dikali dengan bobotnya. Nah, seperti itu rumusnya. Nah, kemudian untuk fungsi aktivasinya itu menggunakan fungsi sigmoid. Ya, menggunakan fungsi sigmoid ya, dengan rumus seperti ini. ZJ sama dengan formula dalam kurung Zin yang kita dapatkan tadi. Nah, kemudian langkah berikutnya pada forward propagation ya, forward propagation itu setiap unit output nanti itu dijumlahkan bobot sinyal inputnya. Jadi pada output layernya nanti, jadi dari sini lagi, dari hidden layer menuju ke output layer. Nah ini ya, itu tadi yang fungsi aktivasinya Zin sama dengan F mana tadi? Zin sama dengan F ZJ ya. Ini nih yang tadi Ibu bilang W nilai bobot yang baru di hidden layer. Maka ini ZJ itu adalah W ya. W1, W2, W3 sama dengan berapapun nilai yang didapatkan di Zin maka segitu juga nilai bobotnya. Nah, kemudian pada output layer itu kita gunakan rumus ini ya. Bobot yang telah kita ubah tadi dalam fungsi aktivasinya ditambah dengan perkalian dari semua yang berada di hidden layer dikalikan dengan masing-masing bobotnya. Nah, kemudian fungsi aktivasinya juga seperti ini, menggunakan fungsi sigmoid juga. Nah, untuk fungsi sigmoid itu ada berapa ya pengkondisiannya? Kita lihat di contoh ya. Fungsi sigmoid itu kayak gini, fungsi aktivasinya pakai rumus ya. Jadi ZI sama dengan 1 tambah epsilon pangkat minus Zin. Nah ini ya, sorry tadi Ibu salah ya. Jadi ini rumus untuk fungsi aktivasi pada hidden layer-nya pakai rumus fungsi sigmoid. Nah jadi nanti berapa yang kita dapat dari Z1 sampai Z4 itu yang akan dikalikan dengan bobot yang kita dapatkan di hidden layer, yaitu W1, W2, W3, dan W4. Nah, kemudian ya sudah seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai forward propagation-nya, ini ya, tahap perambatan majunya, maka itu algoritma berikutnya itu adalah back propagation-nya, yaitu perambatan balik. Jadi kita balik lagi. Nah, dari output menuju ke hidden layer, lalu menuju ke input layer. Nah, makanya kenapa namanya back propagation, karena setelah dia maju, dia mundur lagi, seperti itu. Nah, bagaimana algoritmanya pada tahapan ini? Yang pertama, setiap unit output, ya, jadi startingnya dari output ya, menerima pola target yang sesuai dengan pola input pelatihan. Nah, kemudian hitung error. Nah, perhitungan errornya menggunakan rumus delta K sama dengan target dikurang output dikali, perhatikan ini F aksen ya, ini F aksen, berarti ada fungsi turunan nanti di dalam sini. Fungsi turunan dari output yang didapatkan pada nilai yang didapatkan pada akhir di tahap perambatan maju tadi. Nah, kemudian hitung koreksi bobotnya. Nah, hitung koreksi bobotnya dengan rumus seperti berikut. Delta W, ya, ini bobot baru lagi ya, dari mana tadi? Dari output menuju ke hidden itu
dia akan menggunakan bobot yang baru lagi. Jadi bobot barunya itu delta W sama dengan learning rate dikali delta K dikali berapa semua yang ada di hidden layer-nya, berapa nilai hidden layer-nya, seperti itu. Kemudian biasnya juga begitu, kita perbaiki lagi nilai biasnya dari output ke hidden layer. Rumusnya delta W0 sama dengan learning rate dikali delta K. Nah, kemudian langkah selanjutnya dari hidden layer ke input layer-nya. Itu rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Delta in sama dengan sigma dari delta K. Delta K itu yang kita dapatkan tadi di sini. Ya. Kemudian dikali dengan masing-masing bobot yang kita dapatkan tadi di sini. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menghitung errornya itu dengan rumus delta J sama dengan delta in dikali F aksen, ya. Turunan dari Z semua nilai unit hidden layer-nya, seperti itu. Kemudian koreksi lagi bobotnya atau diperbaiki lagi nilai bobot dari hidden ke input layer-nya dengan rumus delta VJ sama dengan learning rate dikali delta J dikali XI. Kemudian perbaiki juga nilai biasnya, ya, nilai bias yang dari hidden layer ke input layer dengan rumus delta V0 sama dengan learning rate dikali delta J. Nah, kemudian tahap perubahan bobot dan biasnya, tahap yang terakhir, setiap unit output, ya, output yang di lapisan akhir tadi, lapisan output, itu dilakukan perubahan bobot dan bias dengan rumus sebagai berikut. Ya, bobot baru sama dengan bobot lama ditambah delta W. Nah, delta W itu yang kita dapatkan tadi di perambatan balik atau back propagation-nya di sini. Kemudian dari hidden layer dilakukan juga perubahan bobot dan bias. Nah, dengan rumus bobot baru sama dengan bobot lama ditambah delta V. Nah, kemudian cek kondisinya, apakah sudah bisa berhenti atau belum. Kapan dia berhenti? Kalau nilai errornya sudah tercapai atau sudah pengkondisiannya sudah bernilai benar, seperti itu. Nah, jadi sampai di situ algoritma dari back propagation ini. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya, ya. Buatlah jaringan saraf back propagation untuk fungsi logika XOR dua input sesuai tabel berikut. Nah, jadi ada dua inputan, ya, X1 dan X2. Kemudian outputnya satu, ya, yaitu 0 atau 1 seperti itu. Nah, jadi datanya ada 4, ya, tapi outputnya nanti ada 2, yaitu 0 atau 1 seperti itu. Nah, salah ya, inputannya ada 2, yaitu X1 dan X2-nya, tapi dari datanya itu kita lihat di sini ada berapa? Ada 4, ya. Ini 1 2 3 4, jadinya di hidden layer-nya itu kita tentukan sebanyak 4 neuron. Nah, seperti itu. Kemudian di output layer-nya hanya 1, yaitu apakah bernilai 0 atau 1, seperti itu. Nah, jadi arsitektur jaringannya bisa kita lihat seperti ini. Nah, input layer-nya ada 2, yaitu X1 dan X2, sementara di hidden layer-nya ada 4, ya. Di mana masing-masing hidden layer-nya nanti kita berikan nama dia sebagai Z1, Z2, Z3, dan Z4. Nah, nanti dari hidden layer ke output layer itu nanti ada fungsi aktivasi sigmoid. Nah, rumusnya seperti ini. Begitu juga nanti di output layer, karena output layernya cuma 1, itu nanti namanya sebagai Y, ya, Y. Fungsi aktivasinya pakai rumus ini, fungsi sigmoid juga. Nah, kita lihat bagaimana langkah awal dari penyelesaian masalah berikut. Ya, kita inisialisasi dulu bobot dan bias awalnya. Ya, ini tadi Bu bilang untuk penentuan nilai bobot dan bias awalnya itu
Boleh Anda mulai dari 0, tapi boleh juga selain dari angka 0, ya, tidak ditentukan, tidak ada aturan tertentu, ini secara random aja. Nah, kemudian kita tentukan yang dari input layer ke hidden layer. Karena hidden layernya ada 4, jadi 4 juga bobotnya dari input ke hidden, ya. Ada V11, V12, V13, V14. Kalau dari X2 namanya adalah V2, ya. V21, V22, V23, V24. Adapun biasnya kita namakan dia sebagai V0, ya. V01, V02, V03, V04. Nah, jadi ini adalah bobot, ya, bobot awal dari input ke hidden layer. Nilainya masing-masing bisa kita lihat di sini. V11 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Kemudian nilai bobot biasnya itu kita tentukan V01 0,1, lalu 0,2, 0,3, 0,4 juga. Nah, kemudian tentukan juga bobot awal dari hidden ke output. Nah, dari hidden ke output. Jadi W1, W2, W3, W4. Bobot bias dari hidden ke output W0. Nah, kita tentukan W1 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Adapun bobot awal biasnya dari hidden ke output itu kita beri nilai 0,5. Kenapa cuma 1? Karena outputnya nanti juga cuma 1. Nah, selanjutnya tambahan inisialisasi yaitu learning rate. Ya, di sini dia tentukan 1. Ya, sekali lagi untuk learning rate tidak ada ketentuannya. Silahkan ambil bilangan acak. Yang penting nilainya dari 0 sampai 1. Tidak boleh lebih kecil dari 0, tidak boleh melewati 1. Kemudian tentukan juga maksimum IPOH-nya. Ya. Jadi IPOH itu jumlah pelatihannya. Kita mau dia kira-kira berapa pelatihan yang kita mau. Ya, semakin banyak pelatihan, maka semakin sedikit juga nanti nilai error yang didapatkan. Atau semakin tinggi juga akurasi yang akan didapatkan. Nah, kita tentukan misalnya 1.500. Kemudian target error. Nah, ini dia. Inilah yang akan menjadi pengkondisian kapan pelatihan tersebut akan dihentikan, ya, yaitu 0,02. Jadi kalau nanti perhitungan errornya itu tidak sama dengan 0,02, maka akan dilanjut ke pelatihan berikutnya. Nah, kita masuk ke pelatihan jaringan, IPOH ke-1. Ya, dimulai dari data ke-1. Kita lihat data ke-1 tadi di tabel, data ke-1 itu X1 0, X2 0, dan targetnya 0. Nah, kita lihat X1 0, X2 0, dan targetnya 0. Nah, kita masuk ke algoritma yang pertama, tahap perambatan maju, yaitu forward propagation. Operasi yang kita kenakan pada dari input ke hidden layer. Nah, itu yang akan kita dapatkan di situ adalah nilai Z-in-nya. Ya. Z-in 1, Z-in 2, Z-in 3, Z-in 4. Pakai rumus apa tadi Z-in? Kita lihat. Nah, Z-in sama dengan bias, ya. Bias. V0. V0 itu bias. Bias ditambah jumlah total dari nilai input dikali masing-masing bobotnya. Nah, kemudian kita lihat tadi bobot V01-nya berapa? Biasnya. Ini V01-nya 0,1. Maka di sini V01-nya 0,1 tambah ada berapa input layer? Ada 2. Berarti V11 ya yang ini dulu. Yang ini. V11 ya, X1 dikali V11 ditambah X2 dikali V21. Nah, jadi ini yang kita hitung dulu sekarang. Z-in satunya. Pakai rumus ini. V01 tambah berapa inputannya? Sigma I sama dengan 1 sampai 2. Ya. Berapa inputannya? Ada 2. Makanya sigmanya dari 1 sampai 2. Apa yang mau dijumlahkan? Yaitu inputannya, masing-masing inputannya dikali dengan bobotnya. Bobot lapisan pertama. Ya. Nah, jadi X1 kali V11 tambah X2 kali V21. Nah, seperti ini. Ya. Paham Jaki yang ini, Dek? Paham Jaki? Jadi ini V01 adalah bias, ya, bias 1.
ditambah pada lapisan 1. Jadi ini adalah nilai Z in pada lapisan 1 di hidden layer. Ya, lapisan 1 itu yang mana ya? Yang ini, yang paling atas. Nah, kemudian kita hitung nih, jumlahkan saja. 0,1 tambah, ini dikali 0 berarti 0, ini juga 0. Jadi 0,1 tambah 0 hasilnya 0,1. Jadi ini di sini Ibu tambahkan catatan ya supaya tidak bingung. Jadi Z in 1 ini itulah yang akan menjadi W1. Ya, W1 pada pada tahap nanti dari hidden ke output layer. Selanjutnya Z in 2 juga begitu. Ya, Z in 2 ini ya, Z in 2 itu rumusnya adalah bias 2 ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 2 XI kali VI2. Jadi X1 dikali V12 ditambah X2 kali V22. Nah, jadi bobot pada lapisan keduanya lagi yang kita proses. Begitu juga dengan Z in 3 ya. Bias 3 ditambah X1 kali bobot pada lapisan 3-nya. V13, X2 dikali V23. Begitu juga dengan Z in 4. Bias 4 ditambah X1 dikali bobot lapisan keempatnya. Begitu juga X2 dikali dengan bobot lapisan keempatnya. Seperti itu. Maka didapatkanlah Z in 2 itu 0,2 akan diteruskan menjadi nilai W2. Begitu juga dengan Z in 3 dan Z in 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi aktivasi pada hidden layer. Ya, langkah berikutnya. Fungsi aktivasi pada hidden layer. Jadi yang ini. Nah, setelah didapatkan nilai ini, masuk ke fungsi aktivasinya. Ini, untuk mendapatkan nilai Z1, Z2, Z3, dan Z4-nya. Nah, itu menuju ke untuk mendapatkan nilai output pada output layernya atau Y-in-nya nanti. Nah, kita hitung ya pakai rumus fungsi aktivasi sigmoid. ZI sama dengan 1 tambah 1 tambah epsilon pangkat min Z-in. Nah, ini Z-in J ya. Jadi Z1 sama dengan 1 per 1 tambah epsilon pangkat Z-in 1. Z-in 1 itu 0,1. Tapi karena rumusnya dia epsilon pangkat minus, maka kita tambahkan minus di depan 0,1. Ya. Jadi 1 tambah epsilon pangkat minus 0,1 sama dengan 0,5250. Begitu juga Z2, Z3, dan Z4. Nah, setelah kita hitung fungsi aktivasi pada hidden layer, masuk ke operasi pada output layer. Ini Y-in. Ya. Untuk mendapatkan Y-in, pakai rumus ini. W0 tambah sigma I sama dengan 1 sampai 4. Kenapa sampai 4? Karena sumbernya berasal dari 4 lapisan ya pada hidden layer. 1 sampai 4. Jadi apa tadi? Sigma I sama dengan 1 sampai 4 XJ dikali WJ. Jadi yang ini ya. Salah kalau Ibu bilangnya di sini Z aja. Ya, jangan X. Kalau X kan kita bilangnya ini X. Jadi Z aja ya. Jadi ZJ dikali WJ. Nah, kita hitung. Apa tadi? Y-in ya. W0 ditambah sigma. Nah, ini tadi Ibu bilang bukan X tadi yang dirumuskan tapi Z. W1 dikali Z1 tambah W1 dikali Z1. W2 kali Z2. W3 kali Z3. Bukan ini tapi ini. Sorry. W1 kali Z1, W2 kali Z2, W3 kali Z3, W4 kali Z4. Ini yang tadi fungsi aktivasi ya. Nah, didapatkanlah W0 itu adalah bias dari hidden layer ke output nilainya 0,5 yang ditentukan tadi ini ya. Bobot awal bias ke output layer 0,5. Jadi 0,5 tambah W1-nya berapa tadi? Yang sebelumnya ini 0,1. Ini W1 ya. 0,1 tambah Z1. Z1 itu yang dari fungsi aktivasi hidden layer 0,5250 tambah W2
Yang di sebelah tadi ini 0,2. Dikali Z2 0,5498 tambah W3 kali Z3 tambah W4 kali Z4. Ini dikali lalu ditambah hasilnya 1,0743. Lalu kita fungsi aktivasi lagi pada output layer ini. Diaktifasi lagi pada output layernya dengan rumus sigmoid juga. 1 tambah 1 per 1 tambah epsilon pangkat Y in. Minus ya, minus Y in. Jadi Y sama dengan 1 per 1 tambah epsilon pangkat minus Y in. Berarti Y in-nya ini 1,0743 karena rumusnya minus, jadi kita tambahkan minus. Hasilnya 0,7454. Nah, kita lihat tadi errornya, target errornya 0,02 ya. Ya, apakah 0,7454 sama dengan 0,02? Ya, tidak sama. Maka ini ya, pengkondisiannya itu bukan sama, tapi lebih kecil sama dengan. Jadi kalau dia masih lebih besar dari nilai errornya, maka lanjut ke tahap back propagation-nya, seperti itu. Nah, kita hitung errornya sama dengan apa tadi rumusnya error? Error ini ya, sama dengan delta in kali FZ in. FZ in itu yang Y in ya, Y in, bukan Z in tapi Y in. Jadi 0 kurang 0,7454 sama dengan error itu, bukannya error itu rumusnya yang ini tadi, bukan itu tadi, tapi T kurang Y, tadi itu rumus T kurang Y. Nah ini sorry, ini T kurang Y, target dikurang outputnya, atau ya target dikurang prediksinya, seperti itu. Maka kita kurang dulu, targetnya tadi berapa? Targetnya itu di lapisan 1 berapa? 0 ya, di dalam soal ini 0. Targetnya 0. Nah, terus outputnya Y in-nya 0,7454. Jadi 0 dikurang 0,7454. Hasilnya minus 0,7454. Lalu kita kuadratkan. Nah, dikuadratkan jadinya 0,5556. Nah, jadi ini yang diperiksa ya, yang paling terakhir. Karena dia masih lebih besar dari 0,02, maka lanjut ke back propagation-nya. Nah, di back propagation ini kita hitung pakai algoritma yang tadi ya. Delta, yang tadi itu error kurang output ini. Ada di sini, harusnya ada di sini perhitungan ini ya. Errornya, cek errornya. Tambahkan nanti di catatan Kak ya, di sini. Sebelum masuk ke back propagation, itu di sini nanti ada perhitungan error ya. Cek errornya, apakah sudah tercapai atau belum. Kalau belum, maka lanjut ke tahap back propagation. Nah, di back propagation, kita balik dari output ke hidden dengan rumus ini. Ya. Hitung lagi. Nih. Delta sama dengan target 1 dikurang Y. Ya, karena target ini kita masih berada di data ke-1, makanya dia sebut target 1. Dikurang Y kali apa tadi? F turunan ya, F aksen. Nih. F aksen Y in. Turunan dari fungsi aktivasi. Turunan dari fungsi aktivasi. Turunan dari fungsi aktivasi, berarti turunannya ini ya. Jadi target dikurang Y kali 1 per 1 tambah epsilon pangkat minus Y in kali, nah turunannya itu ini 1 kurang 1 per 1 tambah epsilon pangkat min Y in. Nah, jadi ini turunannya ya, turunan dari fungsi aktivasi pada output layer. Masukkan Maki nilai masing-masing. Target satunya itu tadi di data ke-1 adalah 0, Y nilai hasil aktivasinya yang terakhir itu adalah 0,7454 dikali, ini masukkan lagi nilainya
1 per 1 tambah epsilon pangkat min y in. Tapi kenapa di sini min 1? Oh, yang ini ya, yang ini min y in. Pada output layer y in-nya. 1 tambah epsilon pangkat minus 1,0743 dikali 1 kurang 1 per 1 tambah epsilon pangkat min y in, min 1,0743. Nah, dihitung bla 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 bla, hasilnya minus 0,1415. Nah, setelah dihitung deltanya, delta J-nya masuk ke langkah hitung koreksi bobotnya, ya, perbaikan bobotnya. Nah, dengan rumus delta WJ sama dengan learning rate kali nilai deltanya tadi dikali Z. Ya. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Delta W1 sama dengan learning rate itu 1 dikali delta yang kita dapatkan tadi di sini minus 0,1415 dikali Z1. Z1 ada di mana yang tadi kita hitung sebelumnya. Ini 0,5250. Dihitung bla bla bla, hasilnya minus 0,0743. Nah, begitu juga dengan delta W2. Delta W2 sama dengan learning rate dikali delta dikali Z2. Begitu juga dengan delta W3, delta W4. Lalu biasnya juga koreksi, perbaiki nilai biasnya dengan rumus learning rate dikali delta. 1 dikali minus 0,1415. Hasilnya minus 0,1415. Tetap ya. Bukan tetap, maksudnya berapa nilai deltanya ya segitu juga. Nah, kemudian setelah dikoreksi bobot dan biasnya, lanjut ke menjumlahkan delta input ya dari hidden ke input. Nah, pakai rumus ini. Delta in J sama dengan sigma delta K kali W masing-masing bobotnya. Nah, kita lihat ini rumusnya. Delta in 1 jadi dari hidden layer ke input layer sekarang ini ya, dari hidden ke input. Nilai delta dikali masing-masing bobotnya yaitu W1, W2, W3, W4. Ini dari hidden layer ya. Delta yang kita dapatkan tadi sebelumnya dikali bobot masing-masing hidden layernya. Kali maki masing-masing, maka didapatkan ini delta in 1, delta in 2, delta in 3, delta in 4. Lalu nilai delta akhirnya ini ya menggunakan rumus delta in J dikali fungsi aktivasi dari Z in. Nah, kita lihat fungsi aktivasi dari Z in itu yang didapatkan adalah dari ini ya. Ya. Nah, kemudian nih, kita lihat delta 1 sama dengan delta in 1 ini minus 0,0141 dikali 1 per 1 tambah epsilon pangkat minus Z in 1. Z in 1. Kita lihat Z in 1-nya ada di sini. Ya. Jadi rumusnya 1, ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Jadi rumusnya 1 per 1 tambah epsilon pangkat minus 0,1 dikali 1 kurang 1 per 1 tambah epsilon pangkat Z in 1 tadi, yaitu minus 0,1. Dihitung bla 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 mendapatkan minus 0,0035. Nah, begitu juga dengan delta 2, yang kita gunakan adalah delta input 2 dikali fungsi aktivasi dari Z in 2. Ya, 1 per 1 tambah epsilon pangkat min Z in 2. Nah, begitu seterusnya hingga mendapatkan hasil delta 1 sampai delta 4. Lalu setelah itu masuk ke tahapan ini, pengkoreksian nilai bobot. Perbaiki lagi nilai bobotnya dan perbaiki lagi nilai biasnya pada input layer. Maka delta V11 sama dengan learning rate dikali delta 1 dikali X11.
learning rate tadi ditentukan adalah 1, ya, yang diinisialisasi awalnya, dikali delta 1 ini yang kita dapatkan di atas, minus 0,0035, dikali X11. X11 itu yang ada di dalam tabel tadi ini. X11 itu yang ini, 0. Maka didapatkan hasilnya sama dengan 0. Demikian juga dengan delta V12, delta V13, delta V14, lalu delta V21, V22, V23, V24. Itu semuanya hasilnya 0. Ya, kenapa kira-kira hasilnya 0? Nah, kita lihat dari datanya, ini perpasangannya masing-masing ada nolnya ya. Nih, ada nolnya, jadinya hasilnya nanti 0. Seperti itu. Nah, kemudian ini dengan rumus yang sama. Silakan Anda cari ya. Kalau misalnya mau lebih yakin lagi. Jadi learning rate dikali delta 2 dikali X12 kalau di bagian sini. P12-nya. Kemudian perbaikan bobot sudah, sekarang perbaikan biasnya. Nah, perbaikan bias 1, bias 2, bias 3, bias 4. Karena dari hidden ke input. Jadi biasnya ada 4 juga. Nah, rumusnya learning rate dikali delta 1. 1 dikali minus 0,0035. Begitu juga dengan yang bias 2, bias 3, bias 4. Didapatkan hasilnya seperti ini, lalu masuk ke tahap perubahan bobot dan bias. Nah, jadi V11 barunya sama dengan V11 lama ditambah delta V11. Ya, yang ini tadi. Tahapan yang paling terakhir yang ini. Dari unit tersembunyi, dari input ke hidden layer. Jadi dia bobot baru, bobot di hidden layer yang baru sama dengan bobot di hidden layer yang lama ditambah delta Vij-nya. Ini yang kita dapatkan di back propagation. Nah, jumlahkan Maki. V11 lama ditambah delta V11. V11 lama itu yang ada di yang paling pertama tadi, V11. Ini 0,1 ditambah delta V11 yaitu 0. 0,1 tambah 0. Nah, kenapa sini 0,9? Nah, berarti ada yang salah di sini ya. Nah, ini nih. Yang delta V12-nya kayaknya salah di perhitungan itu tadi. Ya, karena kenapa dia begini hasilnya? Toh, ini yang harusnya kita jabarkan lagi. Coba kita cari delta V12-nya dulu. Ya. Hasilnya dia di sini 0 ya. Tuh kah? 1 saat. Itu cuma dikali 0 hasilnya 0. Tapi kenapa di sini 0,9562? Harusnya kan 0,1 tambah 0, 0,1 juga. Jadi, kenapa di sini 0,9? Kita lihat rumusnya. Udah benar. Bobot lama tambah delta VI. Delta VI. Delta VI yang ini. 0. Coba kita dulu perhatikan ini. Enggak salah gini kah? 1 dikali X11-nya 0. Jadinya hasilnya pasti 0. Karena dikali 0. Kenapa di sini? Salah ini ya. Harusnya 0,1. Ya. Nah, kita perbaiki lagi V12-nya. Delta V12. Delta V12 learning rate dikali delta 2 dikali X12. Nah, kita lihat X12-nya berapa? 0 juga ya. Ini. 0 juga. Jadinya pasti 0 juga. Nah, kecuali ini 1, ini pasti bukan 0. Nah, jadi delta V12-nya 0, delta V13 dan V14 pasti bukan 0. Karena learning rate dikali delta 3 minus 0,0104 dikali 1. Hasilnya berapa itu?
1 dikali minus 0,0104 dikali 1. Jadinya ini ya, minus 0,0104. Jadi tolong nanti dikoreksi ini ya. Ibu coret-coretnya pada di sini. Nah, ini harusnya salah ini. Ini salah ya. Harusnya dia 0,1. Begitu juga dengan ini. 0,2. Nanti Ibu edit ulang nanti ini anunya, file PDF-nya supaya tidak salah paham. Nanti di sini yang berubah itu 0,3 ditambah berapa tadi V13-nya? Ditambah minus 0,0104. Berapa tuh? 0,3 tambah minus, berarti dia dikurang. (0,3) dikurang 0,0104. Hasilnya 0,2896. 0,2896. Nah, itu nanti diperbaiki ya bagian sininya. Silakan diperbaiki bagian delta V13 dan delta V14-nya. Begitu juga delta V21, V22, V23, dan V24-nya. Tidak mungkin 0 semua karena ada yang bernilai 1. Nah, kemudian perbaiki juga nilai hasil-hasilnya sini. Begitu juga dengan bias barunya. Ya, bias baru pada lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, lapisan 4. Itu bias lama pada lapisan 1, 2, 3, 4 ditambah delta bias ya, delta biasnya. Jadi kita cek dulu apa tadi? Bias lamanya itu 0,1 pada lapisan 1, lapisan 2-nya, lapisan 3, lapisan 4. Tambah delta V01 minus 0,0035. Ini tidak ada masalah di N sini, sudah benar. Jadi silakan langsung dikurang karena dia minus. Atau 0,1 tambah minus artinya dia dikurang. Apakah ini sudah benar? 0,1 dikurang 0,0035 hasilnya segini. Kita cek. 0,0035. Ya, udah benar ya. 0,0965. Ini juga. Ya. Kemudian bobot baru pada hidden layer ya. Hidden layer lapisan 1, 2, 3, 4-nya pakai bobot lama pada lapisan 1, 2, 3, 4 ditambah delta bobotnya ya. Yang kita dapatkan di back propagation tadi. Kita cek delta W1. Nah, ini delta W1 minus 0,0743. Ya, udah benar. 0,0743. Coba kurang 0,1 dikurang ini. 0,0743. 0,0257. Oke, udah benar. Nah, jadi kita anggap benar juga ini bawahnya, ya. Nah, setelah itu bias baru pada hidden layer. Ya, bias outputnya pada outputnya karena cuma 1 G. Bias pada outputnya. Bias baru sama dengan bias lama ditambah delta W. Delta W0. Kita cari delta W0-nya minus 0,1415. Jadi bias lamanya 0,5 ditambah minus 0,1415. Hasilnya kita cek 0,1415. Ya, hasilnya 0,3585. Sudah benar. Nah, jadi pada data ke-1 ini sudah selesai ya, data ke-1. Jadi data ke-1 ini bobot yang kita dapatkan itu yang ini semua tadi. Hapus dulu ya. Nah, jadi ini adalah bobot baru yang kita dapatkan untuk kita gunakan pada data selanjutnya, yaitu data kedua. Jadi ini nilai-nilai yang kita dapatkan di sini tadi ini, bobot pada lapisan inputannya, bobot pada lapisan hidden-nya menuju ke, ini bias ya, bias dari input ke hidden, ini bobot dari hidden ke output, ini biasnya output.
Nah, ini nilai ini yang akan kita gunakan untuk perhitungan pada data kedua. Ya. Sampai data ketiga, begitu juga berapa bobot akhir yang kita dapatkan di data kedua, itu yang kita gunakan pada data ketiga. Begitu juga di data keempat. Ya. Nah, itu sampai data keempat nanti itu disebut satu IPO. Ya. Nah, setelah itu selesai satu IPO, lanjut lagi IPO berikutnya. Itu dihitung secara terus-menerus sampai berapa maksimum IPO yang kita tentukan, yaitu 1.500. Ya, dengan kuadrat error lebih kecil sama dengan 0,02. Jadi, kapan pelatihannya berhenti? Ketika pengkondisian ini sudah memenuhi. Kalau kuadrat errornya lebih kecil sama dengan 0,02. Ya, jadi, ini hanya penentuan maksimum. Ya, tidak boleh lewat dari sini. Jadi yang mana-mana yang memenuhi duluan pengkondisiannya, apakah kuadrat errornya ataukah maksimum epohnya, ya. Jadi kalau belum terpenuhi kuadrat errornya di sini, maka ini yang dia cari. Dia akan melakukan pelatihan sampai 1.500 kali. Nah, misalnya sudah sampai di pelatihan yang akhir, maka nilai bobot yang didapatkan pada bobot dan bias akhir yang didapatkan itu seperti ini. Ya, pada input layer 5,8716, pada lapisan 1, pada lapisan 2 3,6067, lapisan 3 3,4877, lapisan keempat minus 0,0704. Ini pada inputan yang kedua, ya. Bobot pada inputan yang kedua di lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, lapisan 4. Nah, jadi ini kenapa Ibu coret? Ya, karena ini dari bobot akhir yang kita dapatkan dari pelatihan, tapi dia akan menjadi awal pada proses pengujian. Ya. Nah, jadi sekali lagi, jaringan syaraf tiroid itu terbagi dua proses, ada pelatihan dan pengujian. Ya. Nah, kemudian bobot biasnya, ya, dari input ke hidden layer ada 4 lapisan. Jadi ada bias 1, bias 2, bias 3, bias 4. Ini nilai akhir yang kita dapatkan dari proses pelatihan. Begitu juga dengan bobot dari hidden layer ke output layer. Hidden kan 4 lapisan, jadinya ada 4 bobot. Kecuali bias itu mengikuti berapa output. Karena cuma satu output, maka satu biasnya. Nah, sekarang masuk ke pengujian. Pengujian terhadap data ke-1. Kita uji kembali data yang kita miliki tadi, yaitu X10, X20, target T0. Yang ini kita uji kembali. Ya, walaupun pada seharusnya kita gunakan data lain sih kalau kita pakai objek yang lain, ya. Nah, jangan kita gunakan data yang sama pada pelatihan. Nah, sami hasilnya 100% kalau pakai data yang sama, ya. Jadi gunakan data yang baru tapi dari jenis yang sama. Ini kita anggap dia dari jenis yang sama, ya. Dengan data pertama X10, X20 targetnya 0. Ini kita uji kembali. Kita uji dengan apa? Dengan algoritma yang sama, ya, dengan langkah-langkah yang sama pada proses pelatihan. Jadi operasi pada hidden layer dulu. Dicari dulu Z-in-nya, lalu Z-in-2-nya, Z-in-3-nya, Z-in-4. Nah, kemudian diaktifasi. Pakai rumus Z1, 1 tambah 1 tambah epsilon pangkat Z-in. Jadi ada 4 aktivasinya, ya, Z1-nya. Kemudian masuk operasi pada output layer. Y-in sama dengan bias tambah Z1 kali W1, bla bla bla, sampai lapisan 4. Masukkan nilainya semua. Hasilnya minus 3,3468. Lalu diaktifasi dengan rumus Y sama dengan 1 tambah epsilon pangkat Y-in. Hasilnya 0,0340. Nah, masuk ke fungsi aktivasi. Jika Y lebih kecil dari 0,5, maka outputnya, targetnya sama dengan 0. Jika di atas lebih sama dengan 0,5, maka T-nya sama dengan 1. Nah, kita lihat 0,0340 ini memenuhi kondisi yang pertama ini. Jadi T sama dengan 0. Nah, targetnya tadi sama, ya. T-nya 0. Nih. Target T sama dengan 0. Jadinya sama gitu. Sudah sesuai dengan targetnya, ya. Masuk ke pengujian terhadap data kedua. Data kedua inputan X1-nya 0,
X2 1, targetnya 1. Kita hitung dengan alur yang sama. Di hidden layer dulu, baru diaktifasi, lalu output layer, lalu diaktifasi, dicek hasil aktivasinya, ini lebih besar sama dengan 0,5, jadinya target sama dengan 1. Itu hasilnya sama dengan target. Begitu juga dengan pengujian terhadap data ketiga, ya targetnya 1, kita cek apakah targetnya sama dengan 1, iya sama dengan target, maka data ketiga juga benar. Begitu juga dengan data keempat, targetnya 0, kita cek hasilnya, ya 0 juga sama dengan target. Jadi data ke-1, 2, 3, 4, keempat-empatnya sudah sama. Jadinya dapat disimpulkan bahwa dengan nilai bobot dan bias yang kita dapatkan di hasil pelatihan, itu jaringan dapat mengenali fungsi logika XOR dengan baik. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang backpropagation? Jadi kalau pada tahap pengujiannya itu tidak ada nih lagi backpropagation-nya, dia hanya sampai di forward propagation karena dia hanya sampai di Y-in-nya. Gitu. Kenapa sampai di sini? Karena outputnya, ini outputnya ya, sama dengan targetnya. Maksudnya apa yang hasil aktivasinya di sini kita dapat sama dengan target. Nah, kalau dia tidak sama dengan target, maka lanjut ke backpropagation. Tapi itu backpropagation sebenarnya ada nanti dia di dalam pelatihan saja. Di pengujian, kalau sudah bagus memang kita dapatkan nilai bobotnya, nilai biasnya, maka pengujiannya insya Allah benar semua seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Dek, untuk backpropagation? Ya, jadi untuk backpropagation sedikit lebih rumit ya. Kalau kita hitung pakai hitungan manual memang rumit, tapi kalau kita masukkan nanti ke dalam listing ya tugasnya komputer nanti yang menghitung-hitung, bukan lagi kita ya. Yang kita tentukan itu cuma di sini, inisialisasi awal. Ini, di sini tugasnya kita. Kalau kita masuk nanti ke pengkodingan. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Tidak ada, Ji? Sri Ulfa, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ji? Halo? Dengar, Ji, suaranya Ibu? Tidak ada, Ji? Halo, halo Bandung. Kumaha Damang. Tidak ada, Ji, Dek, bilang tidak ada. Kalau tidak ada. Tidak ada, Ji, yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Ji? Oke. Nah, selanjutnya untuk tugasnya itu nanti setelah materi berikutnya ya, baru Ibu berikan tugas. Ya, fokus mungkin dulu selesaikan tugas yang sebelumnya ini, ya. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, semoga penjelasan Ibu tadi. Kalau masih bingung, silahkan dipelajari kembali ya materinya. Sebentar Ibu share, tapi dengan catatan Ibu edit dulu nanti bagian sininya, ya. Ya, kalau tidak ada lagi, kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next.